Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Sepanjang minggu ini kita akan kembali merenungkan lebih jauh tentang apa yang kita dapatkan dalam renungan firman Tuhan pada hari Minggu kemarin dalam topik Hati Seorang Hamba yang Mengampuni. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang hati hamba yang mengampuni terambil dari Roma pasal 5 ayat yang ke-8, terjemahan baru yang kedua, yang berbunyi demikian. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini, ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Sebelum kita lebih jauh merenungkan tentang hati seorang hamba yang mengampuni, mari kita kembali mengingat bagian firman Tuhan yang telah kita terima pada hari Minggu kemarin, yang terambil dari Matius pasal 18 ayat 21 hingga ayat yang ke-35, di mana dalam bagian tersebut diawali dengan pertanyaan Petrus kepada Yesus tentang berapa kali dia harus mengampuni saudaranya yang berbuat salah kepadanya. Yesus menjawab bahwa kita harus mengampuni tidak hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7, yang berarti tanpa batas. Dan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang hamba yang berhutang sangat besar kepada seorang raja. Ketika hamba itu meminta pengampunan, rajanya itu mengampuni hutangnya. Namun, hamba itu tidak mau mengampuni temannya yang berhutang jauh lebih sedikit daripada hutangnya kepada sang raja. Singkat cerita, sang raja murka dan menghukum hamba itu karena tidak mau mengampuni. Secara sederhana, perumpamaan ini mengajarkan bahwa kita harus mengampuni orang lain seperti Tuhan mengampuni kita. Jika kita tidak mau mengampuni orang lain, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Sepanjang minggu ini, kita akan merenungkan lebih jauh tentang makna pengampunan yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita, umat-Nya, dan bagaimana seharusnya kita menghidupi pengampunan tersebut dalam hidup kita sehari-hari. Renungan hari ini didasarkan pada Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, di mana dalam bagian ini kita kembali diingatkan bahwa pengampunan yang kita terima adalah anugerah. Kita tidak punya andil dalam mengusahakan pengampunan ataupun keselamatan yang kita terima. Semua hanyalah kasih karunia yang Tuhan berikan melalui kematian Putra Tunggal-Nya, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi bukti akan kasih Allah yang begitu besar kepada manusia yang berdosa. Yesus Kristus rela mati untuk menebus manusia dari dosa. Ayat ini menekankan bahwa kasih Allah tidak bergantung pada kebaikan atau kesempurnaan manusia, melainkan pada kasih dan belas kasihan Allah itu sendiri. Oleh sebab itu, pengampunan yang kita terima murni adalah pemberian dari Tuhan, bukan karena usaha keras dari manusia. Oleh sebab itu, sebaik apapun kita di mata orang lain, tetapi jika Allah tidak menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita, maka sia-sialah kebaikan kita. Begitu pula sebaliknya, seburuk apapun kita di mata orang lain, bahkan orang lain menganggap kita orang yang paling berdosa, tetapi jika kasih Allah yang tidak bersyarat itu dinyatakan kepada kita, maka kita telah memperoleh pengampunan itu. Dan dengan rendah hati, kita pun harus menghidupi pengampunan yang berasal dari Allah itu. Bagian firman Tuhan lain yang berbicara tentang hal ini dapat kita lihat dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. Dalam bagian ini, Paulus menyampaikan hal yang sama, bahwa pengampunan yang memberikan keselamatan dan kehidupan yang kekal itu datang dari kasih karunia Allah, bukan dari perbuatan baik atau usaha manusia. Oleh sebab itu, pengampunan itu hanya dapat diperoleh melalui iman yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi, sebagai orang percaya yang telah memperoleh pengampunan dari Tuhan, kita harus mengingat bahwa pengampunan yang kita peroleh adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada siapa saja yang diperkenannya, kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan itu bukan atas usaha manusia. Jadi kita tidak boleh sombong atas pengampunan dan keselamatan yang kita terima dengan cuma-cuma.
Dan sebagai orang-orang yang hidup meneladani Kristus, mari kita menunjukkan kasih dan belas kasihan kepada orang lain, sama seperti Tuhan menunjukkan kasih dan belas kasihannya kepada kita ketika kita masih berdosa. Kita harus belajar mengampuni orang lain tanpa batas, seperti Tuhan pun telah mengampuni kita tanpa batas. Sebab kita hanyalah hamba-hambanya yang hidup untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuannya. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, apakah kita sungguh menyadari bahwa pengampunan yang kita terima adalah kasih karunia semata? Kapan kita menyadari hal tersebut? Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh dengan kasih karunia, terima kasih karena Engkau telah memilih kami sebagai penerima anugerah-Mu. Bapa, tolong kami untuk menghidupi kasih karunia-Mu dengan cara melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang pernah melukai kami. Benamkanlah hati kami dalam kasih karunia-Mu yang tidak terbatas itu, sehingga kasih karunia-Mu lah yang menjadi bagian dari hidup kami, dan kami dapat menyaksikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.